Assalamualaikum. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan dunia yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Tentu konflik yang masih dan terus terjadi antara Palestina dan Israel menuntut keterlibatan PBB untuk proses perdamaian kedua negara tersebut. Kita tahu bahwa perang Arab-Israel ini sudah beberapa kali terjadi, di antaranya pada tahun 1948, 67, 73 yang mengakibatkan seluruh wilayah Arab Palestina direbut oleh Israel. PBB telah melakukan upaya dalam menangani konflik tersebut, mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel meninggalkan daerah pendudukan, dan Israel tetap tidak mau meninggalkan daerah pendudukan itu, tetapi PBB tidak memberikan sanksi terhadap Israel. Atas hal ini tentu banyak yang beranggapan dan bertanya-tanya nih, kenapa, ada apa dengan PBB, dan dianggap tidak punya kekuatan dalam menangani konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Negara-negara maju yang sering kali mengangkat isu hak asasi manusia HAM internasional ketika dihadapkan dengan konflik Israel dan Palestina seolah diam dan membiarkan peristiwa pelanggaran HAM terus berulang terjadi. Apakah PBB sudah secara adil dalam menangani konflik ini? Yang kita rasakan hari ini dan kita lihat bahwa sikap PBB adalah sikap yang bukan sebagai lembaga yang menaungi semua negara, termasuk hak dasar manusia, termasuk rakyat Palestina. Karena kebijakan-kebijakan PBB yang dihasilkan justru menguntungkan Israel. Berapa resolusi-resolusi yang diputuskan tidak ditaati oleh itu dan tidak ada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu kita tidak berharap dengan PBB dengan kondisi hari ini, dikala kemudian netralitas sebagai lembaga dunia yang menjadi penjaga pendamaian justru itulah yang menghadirkan sebuah persoalan. Tatkala pembagian yang sudah PBB tentukan, tapi hari ini semakin terus meluas kekuasaan Israel yang awalnya kemudian 44, hari ini hanya tinggal 2%. Nah, sikap PBB tidak bersikap dalam posisi ini. Nah, itulah satu bentuk kekecewaan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang telah mendapatkan jasa besar dari orang Palestina, yang mengakui kemerdekaan pertama melalui Syekh Juma' Amin, seorang mufti Palestina yang menyampaikan kepada pemerintahan Mesir untuk mengakui merdekanya Indonesia, itu besar sekali sehingga Indonesia pada ini menjadi merdeka seperti sekarang ini. Nah, makanya sikap pemerintahan dengan tetap mempertahankan tidak membangun hubungan diplomatik, sekaligus juga kemudian bersuara di level internasional tentang penindasan dan genosid yang dibangun ini, sehingga harus lebih kencang dan mengajak sampai ke ke tingkat internasional, sampai kemudian membawa ke OKI dan kemudian ke dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih vokal lagi. Itu harapan kita. Maka sikap Indonesia hari ini diharapkan tentu tidak hanya mendukung kemerdekaan dalam konteks diplomatiknya, tapi juga membantu dari sisi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh negara kita. Oleh karena itu berharap masyarakatnya juga menguatkan upaya-upaya membantu dengan memberikan pertama dengan doa-doanya, dan yang berikutnya juga terkait dengan donasi yang itu diharapkan oleh masyarakat Palestina. Hukum humanitar internasional harus dihormati dan harus ditegakkan. Faktanya, agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah melanggar hukum humanitar internasional yang mengatur tata cara berperang serta perlindungan penduduk sipil dan lainnya. Yang dilakukan oleh Israel adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Beberapa pelanggaran yang dilakukan Israel adalah pembangunan pemukiman ilegal Yahudi, penghancuran, penggusuran rumah warga sipil Palestina, pembunuhan, penyiksaan, pembantaian terhadap warga sipil. Selain itu, aksi penangkapan terhadap anak-anak dan penyiksaan di penjara. Masyarakat Palestina, anak-anak di sana kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, makan yang layak, untuk menjalani kehidupan yang tenang, ibadah yang aman pun tak mereka rasakan, karena selalu dihantui rasa kecemasan, ketakutan, kehilangan orang-orang terkasih akibat penyerangan tersebut.
Tidak harus menjadi seorang muslim untuk dapat membela Palestina, tetapi hanya cukup menjadi manusia untuk dapat mendukung Palestina. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.